Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Birnas Alvisena dari kelas 12 MIPA 3 absen 22. Baik, di sini saya mendapat tugas dari guru BK untuk mempresentasikan mengenai kecerdasan. Ya, baik. Kecerdasan atau kemampuan seseorang itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah IQ atau kecerdasan intelektual, yang kedua adalah EQ atau kecerdasan emosional, yang ketiga adalah AQ atau adversity quotient, yang keempat adalah CQ atau kreativitas seseorang, yang kelima adalah SQ atau spiritual seseorang, kemampuan spiritual seseorang tersebut. Baik, saya akan mempresentasikan tentang diri saya dulu mengenai IQ. Dijelaskan di situ IQ adalah kecerdasan intelektual. Di bidang tersebut saya atau dalam diri saya lebih menonjol dalam kecerdasan musikal. Dalam arti saya lebih peka terhadap nada dan suara. Mungkin kalau musik saya bisa memainkan alat gendang, lebih ke alat perkusi sebenarnya. Kalau ke piano sedikit bisa. Saya kalau piano tuh bermain tidak mengerti nada, tapi melihatkan rasa dan pikiran. Saya tuh piano kalau ditanya, apa kamu bisa bermain piano? Saya nggak bisa, nggak apa nada-nada suara. Tapi ketika saya mendengar lagu, saya sangat peka terhadap nada tersebut. Jadi mungkin saya masuk ke dalam kecerdasan musikal. Dan saya juga sedikit bisa untuk bernyanyi. Yang kedua adalah EQ atau kecerdasan emosional. Dalam arti begini, di situ dijelaskan kecerdasan emosional. Saya termasuk dalam yang empati. Saya termasuk orang yang empati atau peka terhadap perasaan orang lain. Ya, jadi begini, perasaan orang lain ketika saya tahu orang lain, orang ini kok beberapa hari ini terlihat cuek, beberapa ini terlihat tidak seperti biasanya lah. Saya tahu gitu. Atau orang ini sedang marah sama saya, orang ini moodnya seperti apa, saya sangat memahami betul. Dan yang mungkin selanjutnya adalah IQ atau adversity quotient. Saya mungkin tergolong orang-orang yang berhenti, dalam arti begini, atau tingkat quitters atau orang-orang yang berhenti. Dalam arti begini, saya kan siswa yang pada zamannya sistem daring. Saya kelas 10 akhir daring, kelas 11 daring, sekarang kelas 12 dan kelas 12 pun daring. Saya sangat merasa dalam diri saya itu, saya sekolah SMA itu tidak lama. Saya sekolah SMA nya 3 tahun, tidak unlimited. Tapi dibuat seperti sistem daring seperti ini, saya merasa kecewa. Saya merasa sangat betul kecewa. Saya tidak pernah merasakan kecewa. Selama saya hidup, saya tidak pernah merasakan kecewa. Yang saya kecewa adalah ini tadi, sekolah digunakan dengan sistem daring. Saya sangat kecewa. Ya, itu waktu sudah berlalu. Sekarang saya sudah kelas 12. Dulu kelas 10 masih bisa dinikmati, tapi apapun lah, sekarang saya sudah kelas 12. Mengapa saya tergolong orang-orang yang berhenti? Karena pada saat saya melakukan pembelajaran daring, sama seperti saya sudah tadi kan di jam kelas, ternyata ada yang sesama saya itu pendapatnya atau dia merasakan sama dengan saya. Pada saat pembelajaran daring, kan tugas, setiap saya ada notif tugas, itu saya seperti musuh sama tugas itu, seperti berantem dengan tugas. Karena apa?
Setiap saya melihat tugas, dalam benak saya, itu musuh saya. Padahal kewajiban saya sebagai seorang siswa itu mengerjakan tugas dari guru. Memang. Tapi secara berlanjut, bertahap, saya sudah tidak bermusuhan dengan tugas. Malah saya jatuh cinta sama tugas. Ya walaupun sedikit-sedikit agak bingung sih. Baik, itu tadi adalah adversity quotients. Yang selanjutnya adalah creativity quotients. Mungkin saya tergolong orang yang merumuskan kembali. Dalam arti begini, saya itu bisa merumuskan kembali, misalkan saya baru membaca video ini, saya baru menonton video ini. Bahkan saya itu cinta sepak bola. Ketika saya menonton sepak bola 45 kali 2 kali 45 menit saya menonton, saya bisa membaca pertandingannya loh. Padahal saya bukan seorang pandit. Saya bisa menonton, bisa menganalisa lah kasarnya, walaupun analisa saya masih ya kurang lah mungkin, tapi saya bisa loh menganalisa. Karena apa? Kebiasaan saya menonton pandit sepak bola. Saya bisa menguraikan kembali atau merumuskan kembali, kasarnya begitulah. Mungkin dalam diri saya itu adanya keluasan dalam berbicara di depan orang-orang. Apalagi di depan video ini, saya sangat luas. Padahal saya bukan seorang artis, bukan seorang entertain. Tapi gaya bicara saya seperti seorang entertain, seperti seorang artis. Ya walaupun masih sedikit ada kurangnya lah, seperti itu. Yang terakhir adalah spiritual audience. Spiritual adalah hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta, dengan Yang Maha Kuasa. Itu seperti apa? Kalau saya mampu memaknai setiap sisi kehidupan dalam arti seperti ini. Saya selalu memahami apa yang salah dalam diri saya. Setiap hari saya begitu. Saya nggak tahu saya ada yang salah apa enggak ya hari ini. Saya ada salah sama orang enggak hari ini. Saya selalu berpikir seperti itu. Saya bisa memaknai setiap sisi kehidupan ini seperti halnya seseorang yang tahu betul. Saya nggak bisa berkata apa-apa, tapi dalam hati saya bisa memaknai sisi kehidupan seperti ini. Ya walaupun banyak masalah dalam keluarga saya, bukan banyak masalah ya. Setiap keluarga, setiap orang pasti punya masalah. Tapi bagaimana cara orang tersebut menyelesaikan masalahnya? Itu tidak mudah. Kalau saya menyelesaikan masalah dengan satu, hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta seperti apa? Kalau hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta gapnya agak terlalu jauh, susah. Jadi kita harus dekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta agar semua masalah itu bisa terselesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Rizka. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.